Melanjutkan cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa akhirnya Bahadur berhasil mengadu domba kelompok Gendrawani dan Sengkang Baplang, sehingga keduanya pun bentrok dan dimenangkan oleh Sengkang Baplang, sehingga kini kelompok golongan hitam yang menuju sawah itu pun telah berkurang satu. Bahadur pun sangat bangga karena ia bisa menjadi pahlawan kesiangan di hadapan Prabu Raja Samuka Singamaruta. Kini kita menuju kerajaan Saubitu, di mana pada saat itu Pangeran Supuh pun sedang mengadakan pertemuan khusus dengan putra sulungnya, yaitu Raden Jayalamat. Di dalam pertemuan itu, Raden Jayalamat pun mengatakan kepada boponya bahwa ia ingin mengundurkan diri dari pencalonan menjadi raja atau petinggi di kerajaan Saubitu. Pangeran Sepuh yang mendengar semua itu pun tidak menjadi heran, karena sebelumnya ia telah mendengar bahwa putra bungsunya yaitu Jaya Lantar telah kasak kusuk dengan Kuala untuk mendukung penobatannya menjadi raja di Saubitu. Untuk kejelasan semua itu, Jaya Lamat pun menyerahkan semua peristiwa adiknya Jaya Lantar kepada Pandega kepercayaan Saubitu, sebab Pandega itulah yang mendengar langsung pembicaraan antara Jaya Lantar dan Kuala di kala itu. Ceritakan dengan jujur. Terus terang saja Gusti, Putra Jengandika Raden Jaya Lantar sangat menginginkan singgasana Saubitu. Itu terungkap dalam percakapannya dengan Pandega Agul Kuala yang secara tidak sengaja saya dengar. Apa jawab Kuala? Kalau Kakang dan para Pandega Saubitu mau mendukungku, maka singgasana pasti bisa kita rebut. Dan kalau kemudian aku bertahta, maka Kakanglah yang akan menjadi batik madrimnya Saubitu. Pandega kepercayaan Saubitu itu pun kemudian menjelaskan bahwa Kuala tidak langsung menjawab tentang tawaran yang diberikan oleh Raden Jaya Lantar. Namun selanjutnya, tawaran Jaya Lantar tersebut pun membuat sikap Kuala menjadi berubah. Ia pun menjadi tampak sombong, angkuh, dan bersikap sewenang-wenang terhadap para pandega lain dan juga prajurit asli Saubitu. Hal itu terlihat jelas ketika latihan dilaksanakan. Pada saat itu, Kuala pun tampak berlatih seperti biasa dengan para prajurit. Akan tetapi, ia tampak emosi dan benar-benar menghajar para prajurit yang seharusnya mendapat tambahan ilmu kanuragan darinya. Bahkan setelah merobohkan puluhan prajurit, Kuala pun menantang siapa saja yang masih ingin melawan dirinya. Seakan dirinya adalah raja yang bisa dengan seenaknya memerintahkan siapapun. Siapa lagi yang berani? Silahkan. Siapa yang mau uji tanding denganku? Ingat Kakang Kuala, tugas Kakang melatih, bukan pamer kekuatan. Pandega, jangan pernah berbicara seperti itu di depan prajurit. Itu akan melorotkan wibawaku. Aku adalah Pandeganing dari seluruh Pandega Saubitu. Kamu dan kamu semua harus tunduk pada perintahku. Mengerti? Pangeran Sepuh yang mendengar semua cerita dari Pandega Saubitu itu pun kemudian menjadi resah dan berdebar, sebab yang menyebabkan Kuala berubah adalah anak bungsunya, Jaya Lantar, dan yang merubah Jaya Lantar adalah tahta Saubitu. Ia pun mengatakan kepada Jaya Lamat putranya bahwa hal itulah yang sangat ia takutkan sejak dulu. Mendengar perkataan ayahandanya yang disertai kekhawatiran yang sangat itu, Raden Jaya Lamat pun kemudian berdiri dan menyampaikan bahwa boponya tidak perlu khawatir, sebab ia akan mundur dan menyerahkan tahta Saubitu kepada adiknya Jaya Lantar. Sedangkan dirinya siap untuk kembali ke Ukir Ketewu sebagai tempat kediamannya sejak kecil. Nanda bersedia kembali mundur ke Ukir Ketewu. Kalau memang Rayi Jaya Lantar menginginkan Saubitu. Yang Nanda katakan sekarang sama seperti yang Romo katakan dulu pada eyangmu. Ketika eyangmu Suwargi Jaya Andika bingung menghadapi rongrongan pamanmu, Prabu Jayadipa, yang merasa lebih berhak menduduki tahta daripada Romomu ini. Ya, Pangeran Sepuh pun merasa bahwa posisi Jaya Lamat sekarang sama dengan seperti posisinya dahulu ketika tahta Saubitu akhirnya dengan rela diserahkan kepada adiknya Jayadipa demi terciptanya kedamaian. Selanjutnya, Raden Jaya Lamat pun kembali mengatakan bahwa ia bersedia kembali ke Ukir Ketewu dan menyerahkan tahtanya kepada Jaya Lantar adiknya.
Akan tetapi, Pangeran Sepuh pun mengatakan bahwa Jayalantar masih memiliki banyak kekurangan dan belum pantas untuk memegang tampuk pemerintahan yang begitu berat. Namun, belum juga Pangeran Sepuh menuntaskan omongannya. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit jaga yang mengatakan bahwa mereka kedatangan tamu, yaitu Prabu Angling Dharma yang telah menunggu di balai tamu. Hal itu jelas membuat Pangeran Sepuh menjadi bingung dan merasa aneh, sebab tidak mungkin Prabu Angling Dharma datang begitu saja ke sawah itu tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Kenapa tiba-tiba Gusti Prabu Angling Dharma datang ke sawah itu? Pasti ada sesuatu yang penting. Kelihatannya ada yang tidak beres, Raden. Saya mencari Kuala. Dengan rasa penasaran, Pangeran Sepuh pun segera menemui Prabu Angling Dharma yang datang bersama dengan Danurwenda, Ramaja Gandhi, dan juga Angling Kusuma. Ia pun kemudian bertanya tentang kedatangan sang Prabu yang hanya ditemani oleh para putra. Namun, Raja Malwapati itu pun kemudian langsung menjawab bahwa ia juga datang bersama dengan para temunggung beserta para prajuritnya. Mendengar perkataan Prabu Angling Dharma tersebut, Pangeran Sepuh pun langsung melayangkan pandangannya ke arah sekitar tempat itu, dan ia pun menjadi sangat terkejut setelah melihat bahwa tempat itu ternyata telah dikepung oleh pasukan panah Malwapati. Pangeran Sepuh pun kemudian segera berlari ke halaman dan ia pun langsung dikepung oleh pasukan Angling Dharma. Bahkan ketika ia bertanya tentang apa maksud dari semua itu, sang Prabu pun hanya tersenyum penuh ejekan. Gusti Prabu Angling Dharma. Panggil putra-putramu, Pangeran Sepuh. Atau kau mati sendiri karena panah-panah mereka. Kenapa Gusti Prabu Angling Dharma menjadi begitu? Ada apa? Itu Angling Dharma palsu, adikku. Cepat bertindak sebelum terlambat. Gunakan tombakmu, adik Kuala. Iya, Kang. Koala yang mendengar bisikan jarak jauh dari Koali kakak kandungnya pun segera bersiap untuk melakukan apa yang telah menjadi tugasnya, yaitu menjaga sawah itu dari siapapun yang ingin merebutnya. Sementara itu, Prabu Angling Dharma yang kelihatannya palsu itu pun kembali menyuruh Pangeran Sepuh untuk menyerahkan kedua putranya. Namun tidak ada reaksi apapun dari pewaris tahta Saupitu tersebut, hingga membuat Angling Dharma marah besar dan menyuruh pasukannya untuk serentak menyerang dan membunuhnya. Akan tetapi, belum juga mereka berhasil mendekat, tiba-tiba Kuala pun datang dan menggagalkan serangan manusia-manusia palsu tersebut, sehingga penyamaran mereka pun terbongkar dan mereka semua kembali ke bentuk asalnya. Gusti Pangeran, biar ku selesaikan sendiri. Baik. Jangan ikut campur, Raden. Biar Kuala yang selesaikan sendiri. Iya, ternyata Angling Dharma palsu itu adalah kelompok Prabu Baka dan Segawan Lanang. Dengan tongkat Ilat Nogo yang berada di tangannya, Koala pun mampu meladeni serangan-serangan ganas lawannya. Bahkan kemudian, ia pun dengan mudah mengalahkan mereka sekaligus dengan hanya dalam beberapa gebrakan saja. Sungguh luar biasa kekuatan pusaka tombak Ilat Nogo yang digunakan oleh Koala. Musuh-musuhnya pun benar-benar tidak berdaya dibuatnya. Kini hanyalah tinggal Ki Payung Sarogo dan Ki Sardulo Yudo yang mampu untuk bertahan. Akan tetapi, mereka berdua pun hanya bisa bertahan sebentar saja, karena tak lama kemudian mereka pun harus merasakan dahsyatnya pusaka Ilat Nogo.
Lagi-lagi, dua orang pentolan pengikut Prabu Baka itu pun menggunakan jurus pamungkas mereka, yaitu kabur dari gelanggang pertarungan, sehingga kini yang tersisa hanyalah Segaon Lanang dan ketiga putrinya, yang tadinya menyamar sebagai Prabu Angling Dharma dan para putra. Mereka pun tidak punya pilihan lain, yang kemudian terpaksa mereka pun merubah dirinya menjadi manusia setengah Batman untuk mengeroyok koala. Ya, akhirnya koala pun mampu mengusir para manusia licik golongan hitam tersebut. Pangeran Sepuh yang kemudian menghampirinya pun langsung melayangkan pujian kepadanya. Ia pun kemudian mengatakan bahwa di hari itu ia melihat sendiri betapa hebatnya seorang koala. Selanjutnya, Pangeran Sepuh pun mengajak koala untuk membicarakan sesuatu. Di sisi lain, ternyata semua yang terjadi di Saup itu tidak lepas dari pengamatan Singa Maruta dan orang-orang pusar angin lainnya. Mereka pun sangat senang karena melihat saingan mereka kembali berkurang satu. Akan tetapi, Singa Mandala pun merasa menyesal sebab mereka belum melakukan tindakan apa-apa untuk merebut pusaka Ilat Nogo dari tangan koala. Padahal ia merasa bahwa di saat pertarungan koala tadi adalah waktu yang tepat untuk merebutnya. Singa Maruta yang mendengar perkataan adiknya itu pun kemudian tidak terima sebab ia tahu hal itu akan beresiko sangat tinggi bila merebut Ilat Nogo dalam keadaan digunakan oleh pemiliknya. Akhirnya Bahadur pun menengahi dan merencanakan bahwa ia akan menggunakan sihirnya di waktu yang tepat. Saat kita berdebat, Sengkang Baplang sudah berada di depan gerbang Saup itu. Lihat! Ya, benar apa yang dikatakan oleh Singa Mandala. Sengkang Baplang dan pasukannya kini telah dikepung oleh pasukan Saup itu. Hujan panah dari prajurit Saup itu pun kemudian seakan hendak menghempasnya. Namun dengan mudah, murid Grindaseba itu pun mampu menghalau puluhan anak panah yang menghujaninya. Bahkan kemudian ia pun mampu menangkap dan mengembalikan anak panah itu kepada pemiliknya hingga membuat mereka tewas satu persatu. Koala, keluar kamu! Ayo keluar, koala! Si Raja Istana Batu yang sombong itu pun dapat dikalahkan hanya dalam sekali gebrak saja oleh koala. Ia pun kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Pandega Utama Malwapati yang ditugaskan di Saup itu tersebut. Akan tetapi, yang terjadi adalah Sengkang Baplang menjadi sangat terkejut karena para pengawalnya dapat dengan mudah dikalahkan oleh koala. Hal itu jelas membuat penyakit darah tingginya kumat dan tak lama kemudian ia pun segera turun tangan. Koala, ayo hadapi saya, Sengkang Baplang! Kitiran Sewu! Pecahan batu bintang! Hujanlah! Mendapat serangan pamungkas pecahan batu bintang milik Sengkang Baplang membuat koala terhempas beberapa tombak ke belakang hingga membuatnya mengalami luka dalam yang cukup serius. Namun suara bisikan koali kakaknya kembali terdengar di telinganya yang mengatakan bahwa ia harus menggunakan tombak Ilat Nogo untuk menghadapi gempuran batu bintang Sengkang Baplang.
dengan semangat barunya, akhirnya perlahan-lahan koala pun bangkit sambil menyekat darah yang membasahi bibirnya. Dan ia pun segera menghabisi Sengkang Baplang.